kelanjutan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, sungguh benar Bapa di surga, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang begitu mengasihi kehidupan kami, dan yang terus membangunkan kami di pagi hari untuk bersyukur dan bersyukur terus kepadamu ya Bapa. Atas kemurahan hati-Mu yang telah kami terima, terus memberkati hidup kami, dan kami melihat kebaikan-Mu terus menyertai semua langkah kehidupan kami. Karena itu kami datang bersyukur dan bersujud padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami semuanya yang pada saat ini dalam proses pemulihan untuk kesehatan kami semua. Kami mohon campur tangan Tuhan yang terus memulihkan, memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami bisa menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, amin, puji Tuhan. Ya, kita terus mendoakan saudara-saudara kita semuanya yang beberapa hari ini sedang dalam proses pemulihan untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Ya, pasti Tuhan berikan kita kesembuhan. Kita harus tetap semangat dan menyerahkan semuanya kepada kasih karunia-Nya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan melihat lagi beberapa penekanan yang lainnya tentang bagaimana Tuhan memakai hidup kita saat ini untuk menjadi orang-orang yang berkenan di dalam penyembahan kita kepadanya. Amin. Penyembahan dan pujian kita, saudaraku, penyembahan kepada Tuhan itu bukan hanya semata-mata dilihat dari nyanyian atau pujian atau doa, tetapi penyembahan kita kepada Tuhan adalah bagaimana hidup kita sebagai manusia baru. Semuanya itu dibaharui oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi saudaraku, kemarin kita sudah lihat bahwa cara kehidupan baru, manusia baru ini bergerak di dalam Tuhan, bergerak mengikuti kehendak Tuhan, berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, panggilan Tuhan yang surgawi adalah semuanya apabila didasarkan pada kepercayaan, pada iman, amin. Bukan pada usaha kerja keras daripada manusia, tetapi ya penyerahan diri Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang menjadi isi dari kesaksian dan pemberitaan kita. Jadi pesan-pesan yang kita sampaikan, yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita selalu bisa menyampaikan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan yang sempurna, kebenaran Allah yang sudah menebus hidup kita dari segala dosa dan dari kuasa maut. Itulah pesan-pesan Kristen yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pesan-pesan Kristen itu bukan menceritakan bagaimana keberhasilan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan bagaimana kita
sudah bisa mengumpulkan ya harta benda, kemakmuran, jabatan, dan segala macam hal-hal yang terlihat secara kasat mata di dunia ini. Bukan itu Bapak Ibu Saudara pesan di dalam kekristenan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah bagaimana kita menyampaikan pesan pengorbanan anaknya yang tunggal. Amin. Ya, jadi ini berbeda Bapak Ibu Saudara dengan apa yang kita dengar setiap minggu atau yang kita dengar, yang kita tonton di medsos, ya di YouTube, ya di Facebook, ya di Instagram, ya TikTok, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar itu kebanyakan menceritakan tentang apa yang mereka perbuat, yang diceritakan, ya, supaya ditiru oleh orang lain. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Alkitab mengajarkan, nanti sebentar akan kita lihat, Paulus mengatakan bahwa, ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, itu adalah ya satu kerugian yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tetapi kebenaran karena kepercayaan, kebenaran karena iman, itulah yang Allah kehendaki, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang memuaskan hati Tuhan apabila orang-orang menyambutnya sebagai kebenaran Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, mari saudara dan saya semua belajar kita dengan benar, belajar dengan baik Bapak Ibu Saudara tentang kehidupan yang baru, ya, perilaku ciptaan manusia baru yang saat ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada semua orang melalui kesaksian tentang salib Yesus Kristus, pengorbanannya, ya, yang telah menumpahkan darahnya di Bukit Kalvari untuk menebus semua dosa manusia. Dan kebenaran Allah ini adalah kebenaran yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Inilah kehendak Allah sebelum dunia dijadikan, yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus di dalam kebenarannya, yang sedang dinyatakan saat ini kepada semua orang. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan berdasarkan kebenaran kasih karunia-Nya dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran berdasarkan kasih karunia-Nya. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan kepada semua orang yang percaya, kepada kita, untuk dapat memahami bagaimana hubungan kita, pengenalan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dipermuliakan, dan saat ini yang menjadi pemimpin kepala bagi kita, dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang terus diperbaharui, ya, diperbaharui menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat bahwa Paulus mengatakan dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ya, Paulus menerima pengenalan akan kebenaran Allah adalah berdasarkan kepercayaan, bukan karena melakukan hukum Taurat, dan bukan karena apa yang diperbuatnya, bukan apa yang dimilikinya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena apapun, ya, yang dia usahakan, tetapi semuanya berubah drastis. Ya,
semua arah kehidupannya ya berbalik ke arah Tuhan adalah hanya karena dia percaya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus baginya. Kasih karunia Allah mengubah hidupnya secara drastis ya, berbalik 180 derajat ke arah Tuhan menuju kepada kebenaran Allah, dan dia sekarang adalah orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan hanya karena dia percaya kebenaran yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yaitu kasih Allah yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita dapat menyatakan dan mengimani, mempercayai ya jaminan mulia ya. Bapak Ibu Saudara, ada lagu pujian ya, Blessed Assurance ya, jaminan mulia ku diberi ya, oleh karena dikatakan anak Allah, oleh karena Yesus Kristus ya telah memberikan dirinya sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah Bapa, dan melalui pengorbanannya itulah ya Allah Bapa di sorga berkenan ya memberikan pengampunan segala dosa kepada semua umat manusia, dan terutama kepada kita yang percaya. Kita dipilih ya sebelum dunia dijadikan untuk menerima kemuliaan Kristus ya. Wajah kemuliaan Kristus ada di dalam kebenaran yang dinyatakan sebagai penebusan yang sempurna bagi kehidupan kita. Yang dulu kita adalah yang terhilang, tapi sekarang kita telah didapatkan, sekarang kita telah ditemukan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dipersatukan, kita dipermuliakan, kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 10 ya, bahwa ada satu warning yang sangat keras, peringatan yang sangat keras yang diberikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penerimaan Allah kepada manusia, saudaraku, bukanlah karena kekurangan kesungguhan mereka. Ya, sekali lagi, penolakan Tuhan kepada manusia bukan karena ketidaksungguhan mereka, ya, tapi adalah karena ketidakpercayaan mereka. Jadi itu problem yang terbesar. Masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia bukan pencurian, pembunuhan, Bapak Ibu Saudaraku, perzinahan, dan segala macam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu permasalahan yang paling besar di hadapan Allah. Ya, tetapi permasalahan yang paling besar, masalah manusia di hadapan Allah adalah karena ketidakpercayaan mereka kepada kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang dapat mengubah kehidupan manusia menjadi benar-benar baru di dalam kekudusan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah Paulus sangat menyoroti, ya. Paulus sangat menyoroti, ya, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya untuk bisa, ya, menjadi berkenan di hadapan Allah dengan usaha kerja kerasnya, tidaklah cukup untuk dibenarkan di hadapan Allah, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimanapun dikatakan bahwa saat ini Allah hanya berkenan menerima, menyambut setiap orang yang percaya
ya, yang didasarkan pada kepercayaan kepada iman. Karena ketaatan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib telah cukup untuk menjadi kebenaran bagi setiap orang yang terhilang, orang yang berdosa, dibenarkan, diterima, dikasihi, dan diangkat kepada kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus semata-mata hanya karena anugerahnya, anugerah Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini adalah satu kebenaran yang sangat sulit diterima oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang merasa bahwa dia mampu, orang-orang yang merasa bahwa dia mempunyai kecerdasan, ya, mempunyai kepintaran, mempunyai kelebihan, ya, Bapak Ibu Saudara, bisa melakukan ini dan itu, ya. Mereka, saudaraku, tidak akan rela, ya, mengakui bahwa hanya melalui iman setiap orang memperoleh keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mereka hanya ingin, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa yang mereka lakukan diakui oleh manusia. Ya, mereka tidak tahu bahwa ada penolakan dari Tuhan terhadap semua manusia yang mencoba mengganti kebenaran Allah dengan kebenaran manusia. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 10, ya, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 3. Di sini Rasul Paulus sangat menyoroti, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi sayangnya tanpa pengertian yang benar tentang anugerah kasih karunia Tuhan yang berlaku saat ini bagi manusia. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi, di sini kita lihat kenyataannya adalah yang didoakan ini adalah belum diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Paulus mendoakan mereka supaya memperoleh keselamatan. Tetapi bukan karena doa orang-orang diselamatkan. Sesungguhnya doa adalah jembatan untuk mendoakan orang-orang yang mau datang kepada kebenaran Allah, yang mau mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, oleh karena itu Paulus di sini kita lihat dengan sungguh-sungguh dia berdoa, ya, kepada semua orang. Berdoa kepada mereka yang belum diselamatkan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu mau membuka telinganya. Orang-orang itu mau mendengar, ya, dengan kesungguhan doa, ya, kepada siapa berita keselamatan, berita Injil Kristus ini harus disampaikan sebagai bukti daripada kasih, ya, orang-orang yang rela memberitakan kebaikan Tuhan. Kita harus mendoakan semua orang agar terbuka hatinya mendengarkan berita kabar baik tentang kasih karunia Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, sebab aku, Paulus, dapat memberi kesaksian tentang mereka, ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, inilah problem terbesarnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan mereka tidak sungguh-sungguh, bukan mereka tidak taat, bukan mereka tidak melakukan berbagai macam ritual, upacara keagamaan, ya, bukan mereka tidak berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, bukan mereka tidak saling menolong, mereka melakukan, ya, banyak hal yang mereka menganggap semuanya itu adalah ditujukan kepada Tuhan, ya, ditujukan penyembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kalau kita lihat dalam konteks ini, Rasul Paulus berbicara, ya, tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah
orang-orang Yahudi yang sangat taat beragama. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka sangat ketat di dalam semua upacara, ritual, dan ketaatan mereka sangat detail. Bapak Ibu Saudara, dalam perbuatan-perbuatan mereka yang sangat ketat ya untuk memelihara tradisi dan agama yang mereka anut, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak kekurangan ketaatan. Dan ini adalah merupakan pengalaman daripada Paulus ketika dia sebagai seorang Saulus, dulu namanya Saulus, ketika itu dia mengatakan bahwa dia bersaksi dia adalah orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dia berpikir bahwa dia akan dibenarkan, akan diselamatkan, dia akan memperoleh kerajaan Allah hanya karena dia melakukan hukum Taurat, tuntutan daripada perintah-perintah Tuhan, tetapi dia melihat bahwa dirinya sama sekali tidak pernah sempurna atas perbuatan-perbuatan perjuangan dan kerja keras yang dia lakukan memelihara tradisi agamanya. Saulus merasa tambah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku, sekalipun dia ya merasa bahwa yang dilakukannya adalah untuk Tuhan, saudaraku, tidak pernah dia menyadari dan mengakui bahwa kebenaran Allah adalah satu-satunya menjadi jalan untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga, Yesus menunjukkan dirinya kepada Saulus dalam perjalanan di Damsyik. Bapak Ibu Saudara, perjalanan ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus mengatakan disitulah dia mengakui kebenaran Allah, kebenaran Yesus Kristus, ya, bahwa keselamatan hidup yang kekal diperoleh hanya melalui iman kepada kasih Allah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di sini ya Paulus menyoroti ya semua orang, bukan hanya orang Israel, semua orang yang berusaha, yang sungguh-sungguh ingin berkenan kepada Tuhan karena usahanya sendiri. Paulus tetap mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mau percaya ya dan meninggalkan apa yang mereka anut yang tidak berkenan kepada Tuhan, konsep yang lama, manusia yang lama, yang mengkreasi, manusia yang lama yang mencoba berkarya, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan kedagingannya. Bapak Ibu Saudara, kesungguhan seperti itu sama sekali tidak akan mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, kesungguhan oleh karena kepercayaan ya kepada Yesus Kristus, kesungguhan kepada kepercayaan akan ketaatan Yesus Kristus sebagai sumber pembenaran ya dan sumber kebenaran kita. Kebenaran yang telah ditebus dengan sempurna adalah kebenaran kita di hadapan Allah. Amin. Itulah saudaraku, maka Paulus menyoroti di sini sebab mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus terus mengulang-ulang membandingkan antara kebenaran Allah dengan kebenaran manusia. Yang mana yang dipakai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara? Yang mana yang berkenan di hadapan Allah? Yang mana yang mendatangkan keberuntungan? Yang mana yang benar-benar disambut oleh Allah? Bukan kebenaran manusia, bukan kesungguhan kebenaran manusia, Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah kesungguhan kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus, kepada anaknya yang tunggal, kepada pengorbanannya,
salibnya, darahnya, kematiannya, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sumber kebenaran, sumber penerimaan dan perkenanan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi jalan kehidupan, way of life bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai model kehidupan yang berkenan kepada Allah. Model kehidupan manusia baru, ciptaan baru adalah model kehidupan yang selalu didasarkan pada iman. Bukan didasarkan pada kekuatan diri sendiri, tapi didasarkan pada kepercayaan, karena kepercayaan kita kepada Allah adalah merupakan kemuliaan Allah yang dinyatakan, wajah Allah yang dinyatakan sebagai sinar kemuliaannya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi ciri khas daripada orang-orang percaya yang diselamatkan oleh anugerah Allah, orang-orang kudusnya Tuhan yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus saat ini, selalu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita selalu terhubung dengan kebenaran karena kepercayaan ini? Bagaimana kita bisa tetap teguh, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran karena iman ini? Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Berubahlah oleh pembaharuan akal pikiranmu, supaya semua kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, selalu tertuju kepada kehendak Allah, selalu tertuju kepada kebenaran Allah, kepada kasih karunia-Nya yang terus memperbaharui hidup kita dan mendewasakan kita di dalam iman, ketaatan, kepada kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang diberikannya sebagai berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Supaya Dia mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh benar. Karena iman, karena kepercayaan, maka kita harus terus belajar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya mereka, ya, orang percaya yang terus belajar dengan benar, memahami kebenaran Allah, firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bukan kebenaran firman Tuhan yang campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kebenaran Tuhan yang dibagi dengan tepat dan benar adalah merupakan kunci bagi kita untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih yang sempurna akan menolong kita untuk mengerti bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus dengan cara yang benar, yang tepat, dan yang berkenan kepada Allah saat ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pastikan dirimu, saya pastikan diri saya, untuk kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini dan bertumbuh dewasa terus di dalam kebenaran karena kepercayaan, bukan kebenaran karena kekuatan diri kita sendiri, tapi kita terus belajar untuk memahami firman kasih karunia-Nya dengan lengkap. Amin. Sehingga kita dapat mempraktekkan secara tepat apa yang Allah kehendaki sesuai dengan panggilan surgawi dan dipenuhi dengan berkat surgawi, dan semuanya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan semata dan bukan karena kita termotivasi hanya karena menyenangkan manusia, tetapi semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seperti yang lagu pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan hati Tuhan terus disenangkan, dan kita pun merasakan kebahagiaan yang terus dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Kita dimampukan mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan, dan kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kasih karunia-Nya, mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk tetap setia berjalan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi Tuhan, Engkau menyapa kami dengan pemberitaan akan kebenaran-Mu yang mulia. Kebenaran karena kepercayaan. Kami mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kami hanya bisa dimampukan apabila kami terus mempercayai setiap kebenaran firman-Mu secara detail, secara rinci. Engkau menjadikan proses di dalam cara berpikir kami, berpikir seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia. Kami percaya kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan, karena itulah kehendak-Mu dan panggilan-Mu bagi kami semua, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadah kami yang sejati. Kami bersyukur menyerahkan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Salam kudus buat kita semua, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati.